kita masing-masing berdoa mulai. Bismillah. Oke, saya mulainya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Bangun Negeri. Hari ini kita bakal ngobrolin hal yang katanya klasik, tapi masih tetap relevan hingga hari ini. Apa itu? Wawasan kebangsaan. Masih penting nggak sih? Nah, itu temanya hari ini. Saya Imam Prasetyo, CPNS, dosen di UIN Dato Karama Palu. Dan di sini saya tidak sendiri, bersama 4 rekan saya yang kece dan siap berbagi perspektif, tentunya yang beda-beda. Mari kita berkenalan dulu satu persatu. Yang pertama ada Khairunisa Ardi, CPNS di BDK Manado. Kemudian kedua ada Mas Eko Albar Wahyudi, dosen ekonomi di UIN Dato Karama Palu. Yang ketiga ada Kak Fatur Rahman Abdul Ghani, dosen tadris matematika di UIN Dato Karama Palu. Dan yang terakhir ada Gabriela Siaan, Satuan Internal Pengawas di UIN Dato Karama Palu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari hal-hal yang sangat mendasar. Jadi menurut kalian nih, apa sih makna wawasan kebangsaan sekarang ini? Mungkin yang paling pertama saya minta pendapatnya adalah Mas Eko. Silakan Mas Eko memberikan perspektifnya. Baik, terima kasih. Sebenarnya wawasan kebangsaan itu sendiri secara harfiah itu merupakan cara pandang kita terhadap bangsa ini, ya. Cara pandang kita terhadap bangsa ini sebagai rumah bersama, tidak sekedar hanya hafal Pancasila saja, tapi juga bagaimana kita menyikapi perbedaan suku, agama, ras, budaya, kemudian kita menyikapi kebijakan negara dan tanggung jawab kita sebagai warga negara itu sendiri untuk mencapai tujuan nasional. Itu sih secara literally arti dari wawasan kebangsaan. Oke. Sekarang saya beralih ke Kak Fatur Rahman. Mungkin Kak Fatur Rahman bisa memberikan sedikit perspektifnya tentang makna wawasan kebangsaan sekarang ini. Oke, terima kasih kepada host. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Eko, tapi jujur kalau di lingkungan kampus, kadang kebangsaan itu terdengar seperti gaya klasik tempo dulu. Kita butuh narasi baru yang lebih dekat dengan realita. Tapi memang tantangannya, wawasan kebangsaan sering diajarkan terlalu kaku, bahasa ilmiahnya biasa dibilang normatif, seperti hafalan. Padahal, kalau dikemas dengan pendekatan kritis, kontekstual, dan relevan dengan realita anak muda, misalnya lewat diskusi soal politik identitas, ekonomi nasional, atau peran pemuda dalam demokrasi, mungkin wawasan kebangsaan bisa jadi sesuatu yang hidup dan membumi, kalau menurut saya, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke realitanya nih. Menurut kalian, apa sih tantangan anak muda Indonesia hari ini dalam memahami wawasan kebangsaan? Sekarang kita meminta pendapat Kak Gabriela. Silakan Kak Gabriela. Baik, terima kasih host. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apa sih tantangan anak muda Indonesia hari ini dalam memahami wawasan kebangsaan. Ada beberapa poin yang menjadi hal penting dalam tantangan anak muda zaman sekarang, yaitu yang pertama, pengaruh globalisasi dan budaya asing, di mana konsumsi budaya asing melalui media sosial, film, dan musik sering sekali lebih dominan daripada budaya lokal. Terus yang poin kedua itu kurangnya pendidikan kewarganegaraan yang konseptual, di mana materi wawasan kebangsaan tidak selalu dikaitkan dengan konteks kehidupan yang nyata. Jadi jadi anak muda itu pikirnya tidak relevan bagi kehidupan mereka, seperti itu. Poin yang ketiga itu polarisasi politik dan informasi hoaks, di mana anak muda mudah terpapar pada informasi yang palsu dan propaganda. Seperti kita tahu, anak muda zaman sekarang itu lebih percaya yang viral, apa-apa yang viral dipercaya, tidak memikirkan dampak baik atau buruknya. Terus aktif dalam kegiatan kebangsaan, di mana banyak generasi muda belum aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan atau organisasi kebangsaan. Terus yang poin terakhir itu tantangan ekonomi sosial, di mana fokus utama
anak muda zaman sekarang itu bertahan hidup, bukan memilih isu-isu ideologis dan nasionalisme seperti itu. Terima kasih. Oke, sangat menarik. Nah, mungkin Kanisa bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Gabriela tadi. Silakan Kanisa. Terima kasih Pak Imam. Kalau menurut saya sendiri, tantangan anak muda hari ini dalam memahami wawasan kebangsaan ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi. Poin pertama ialah kurangnya pemahaman sejarah dan budaya. Kenapa saya mengatakan bahwa kurangnya pemahaman sejarah dan budaya pada anak muda saat ini? Karena banyak generasi muda yang sudah tidak mendalami lagi sejarah dan kekayaan budaya negara Indonesia. Padahal kalau kita lihat bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang multikultural dan memiliki banyak sekali budaya. Sehingga dari kurangnya memahami sejarah dan kekayaan budaya tersebut, mereka kurang memahami nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dari negara ini. Selain itu juga karena kurikulum pendidikan yang mungkin kurang menarik atau kurang menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan budaya juga menjadi faktor penyebab. Kenapa? Karena ketika kita berada di sekolah, banyak sekali guru yang hanya menggunakan metode diskusi di dalam mengajarkan sejarah dan budaya, menggunakan metode ceramah. Padahal kalau pada anak-anak sekarang mereka lebih tertarik misalnya kalau sejarah dan budaya itu kita bungkus dengan video yang menarik atau mungkin kita bikin kayak komik, kayak webtoon begitu, mereka akan lebih tertarik lagi. Poin kedua ialah pengaruh negatif dari media sosial. Seperti yang telah dikatakan oleh Bu Gabriela tadi, bahwasanya media sosial dapat berpengaruh negatif karena banyak penyebaran berita hoax sehingga dapat menghambat pemahaman wawasan kebangsaan itu sendiri. Dan yang terakhir ialah kurangnya kesadaran bela negara. Pentingnya bela negara mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh generasi muda saat ini, sehingga kurang memiliki kesadaran untuk berperan secara aktif dalam menjaga keutuhan bangsa ini. Inilah yang menjadi PR untuk kita sebagai seorang pendidik agar dapat menanamkan kesadaran bela negara pada generasi muda saat ini. Begitu Pak. Oke, cukup komprehensif. Jadi kalau gitu, kita tarik relevansinya sekarang. Masih penting nggak sih kita ngerti wawasan kebangsaan? Mungkin Mas Eko bisa memberikan perspektifnya. Baik, kalau kita bicara wawasan kebangsaan dari perspektif ekonomi ya, kebetulan karena saya dosen ekonomi, jadi sebenarnya itu sangat-sangat relevan karena wawasan kebangsaan membantu kita memahami bahwa pembangunan ekonomi itu bukan hanya sekedar soal pertumbuhan angka PDB atau produk domestik bruto, tapi juga bagaimana kesejahteraan itu dapat dirasakan merata oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Misalnya kalau kita punya wawasan kebangsaan yang kuat, kita akan sadar pentingnya mendukung produk lokal, UMKM atau petani dan nelayan kita sendiri. Jadi bukan sekedar memilih untuk membeli produk-produk impor, karena dengan kita membeli produk lokal, kita sedang membantu perputaran ekonomi bangsa ini. Nah, selain itu, wawasan kebangsaan juga dapat menumbuhkan sense of responsibility sebagai warga negara dalam contohnya membayar pajak dengan benar, kemudian menggunakan subsidi dengan bijak, terus mendorong transparansi penggunaan anggaran negara. Jadi bukan hanya urusan nasionalisme itu seperti upacara bendera dan lain-lain seperti itu ya, tapi juga kita perlu praktik nyatanya di berbagai sektor kehidupan. Kalau yang saya sebutkan tadi di sektor ekonomi sehari-hari.
Nah, kalau kita lihat juga kebijakan ekonomi Indonesia sekarang itu banyak yang sebenarnya mencerminkan wawasan kebangsaan. Contohnya kebijakan hilirisasi nikel ya. Sekarang yang digenjot pemerintah itu untuk mendorong supaya kita nggak cuma mengekspor bahan mentah, tapi kita juga bisa mengolah di dalam negeri menjadi produk setengah jadi maupun produk yang jadi gitu. Jadi ini tidak hanya soal untung rugi, tapi juga tentang kedaulatan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita sendiri. Begitu juga dengan contohnya kebijakan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, itu ketika pemerintah mewajibkan proyek infrastruktur atau pengadaan barang, itu menggunakan produk lokal minimal sekian persen. Ya, jadi itu bukan sekedar proteksi, tapi itu bentuk nyata dari cinta tanah air dalam konteks ekonomi. Itu saja mungkin dari saya. Oke, mungkin Kak Fatur Rahma bisa memberikan perspektifnya juga tentang relevansi wawasan kebangsaan. Silakan Kak Fatur Rahma. Ya, baik. Jadi menurut saya relevansinya itu salah satu yang penting itu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, dan bahasa. Jadi yang penting itu toleransi, supaya kita nggak gampang bentrok cuma karena beda pilihan politik atau agama. Kan sudah sering diberitakan di media-media bahwa sering sekali terjadi bentrok hanya karena beda pilihan politik. Jadi misalkan ada yang lebih pilih mendukung partai ini, kemudian yang lain lagi mendukung partai ini, kemudian ada juga karena perbedaan agama, misalkan karena pemimpinnya mungkin beragama selain Islam, itu biasa jarang didukung. Orang Islam biasa lebih sering mendukung yang Islam. Mungkin dari segi toleransi harusnya kita lebih menjaga toleransi itu, karena Indonesia bukan hanya agama Islam saja yang berada di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadi filter di era disinformasi. Jadi banyak hoax dan propaganda yang bisa memecah belah bangsa. Jadi kalau seandainya seseorang punya wawasan kebangsaan yang kuat, itu dia bisa lebih kritis, tidak mudah diadu domba, dan tetap berpikir itu dalam kita semua ini kepentingan bangsa. Jadi kita semua ini bekerja, kita semua apapun aktivitas kita itu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jadi tidak mudah kita dipecah belah oleh bangsa lain. Oke, kemudian yang ketiga, memperkuat tanggung jawab sosial. Jadi wawasan kebangsaan mendorong rasa memiliki terhadap Indonesia. Jadi artinya kita bukan cuma tinggal di negara ini, tapi juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga, membangun, dan memperbaiki. Jadi kalau seandainya negara kita misalkan negara kita diadu domba dengan negara lain, atau misalkan ada suatu konflik yang itu sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, itu hanya konflik dari luar tapi dibawa masuk ke dalam Indonesia. Nah, jadi bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki rasa terhadap Indonesia, memiliki rasa negara kita sendiri begitu. Jadi tidak termakan ini konflik negara lain, tidak perlu dibawa-bawa masuk ke dalam Indonesia begitu. Kemudian yang terakhir, modal dasar menghadapi tantangan global. Jadi di era globalisasi itu banyak nilai dan budaya luar yang masuk. Nah, kalau kita tidak punya fondasi yang kuat tentang identitas kebangsaan, itu bisa gampang hilang jati diri atau terseret arus tanpa arah. Jadi kan sudah sering kita lihat kalau di kampus-kampus itu banyak mahasiswa yang ikut terseret, maksudnya hilang jati diri mereka. Kita ini Indonesia, tapi mereka membuat diri mereka itu bukan warga negara Indonesia. Jadi mereka kayak misalkan ikut aliran-aliran yang bukan ajaran di Indonesia, mereka ikut aliran di luar negeri yang itu tidak ada di Indonesia. Jadi banyak, kalau misalkan mereka tidak punya identitas kebangsaan yang kuat, itu bisa saja ikut arus seperti itu. Ya, itu saja dari saya kembalikan kepada host. Oke, terakhir nih, apa harapan kalian buat teman-teman muda Indonesia soal kebangsaan ini? Kita mulai dari KGB dulu ya. Silakan KGB. KGB. Oke, baik, terima kasih host. Kita ini hidup di zaman yang serba cepat. Sudah? Halo? Oke.
Baik, Oke, aman. Tadi kan kita tahu kita sendiri hidup di zaman yang serba cepat, digital dan penuh tantangan, tapi di tengah derasnya arus globalisasi dan derasnya informasi dari berbagai arah, ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan, yaitu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Di mana harapan saya sendiri buat teman-teman atau semua anak muda yang ada di Indonesia itu kita itu harus bangga menjadi bagian dari Indonesia, bukan sekedar karena kita lahir di sini, tapi karena kita tahu sejarahnya, menghargai budayanya dan ikut membangun masa depan demi kita dan cucu kita ke depannya, seperti itu. Terus kita tidak hanya mengenal Pancasila dari buku, tapi juga harus menghayati dalam tindakan, menghormati perbedaan, memperjuangkan keadilan dan menjaga persatuan itu wujud nyata cinta tanah air, seperti itu. Terus jadi generasi yang lebih kritis dan peduli, jangan hanya jadi penonton, tapi terlibatlah dalam diskusi, dalam gerakan sosial, dalam kegiatan membangun bangsa, sekecil apapun itu. Terus yang terakhir, tidak mudah terpecah belah oleh hoaks, provokasi, atau politik identitas. Kita ini satu bangsa, beda agama, suku, tapi kita bukan jadi alasan untuk terpecah belah. Justru itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menambah wawasan kita supaya kita lebih cinta kepada tanah air, seperti itu. Oke, Kanisa nih bisa memberikan sedikit harapannya buat teman-teman muda Indonesia soal kebangsaan ini. Silakan Kanisa. Baik, terima kasih. Jangan tunggu kita untuk diajari, cari tahu sendiri. Perbanyak literasi, perbanyak tontonan yang positif, dan jadilah warga negara digital yang cerdas dan cinta akan negeri. Terima kasih. Baik, sangat menarik diskusi kita hari ini tentang wawasan kebangsaan. Oke, kayaknya kita sudah bisa menyimpulkan beberapa hal nih. Jadi saya simpulkan saja ya sebagai host ya. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan bukan sekedar hafalan, tapi kesadaran akan siapa kita dan di mana kita hidup. Kemudian kalau ditanya relevansinya wawasan kebangsaan terhadap zaman sekarang atau masa kini, justru sebenarnya di tengah polarisasi dan era digital, relevansi wawasan kebangsaan itu menjadi hal yang sangat krusial. Yang ketiga, anak muda bisa berkontribusi lewat cara yang kreatif dan adaptif sesuai zamannya ya tentunya. Dan yang paling penting adalah semua harus dimulai dari sendiri. Oke, terima kasih buat narasumber yang keren hari ini. Aplaus buat kita semua. Ya, saya pikir podcast hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya buat diri kita sendiri, dan Indonesia, dan seluruh bangsa ini. Demikian, saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.